Beberapa tahun lalu saya pernah menakar perkembangan skena virtual YouTuber khususnya di Indonesia. Salah satunya tentang format konten VTuber. Saya berpandangan bahwa pada tahun 2021 format konten video on demand atau recorded akan kembali muncul. Alasannya karena tidak semua orang mampu dan nyaman menonton live streaming berjam-jam, sehingga konten video yang direkam akan lebih menarik bagi para audiens. Sayangnya, takaran saya cukup meleset. Tahun itu, bahkan hingga tahun 2022, konten VOD belum menjadi opsi utama pembuatan konten bagi para VTuber. Konten live streaming lah yang menjadi primadona hingga mengubah mindset dan budaya di skena VTuber bahwa jadi VTuber itu harus live streaming. Justru yang memanfaatkannya adalah para creeper, sehingga konten yang muncul secara VOD lebih banyak dibuat oleh mereka. Namun, sebagian VTuber ada yang tetap membuat konten VOD karena memang keterbatasan alat yang belum bisa menunjang konten live streaming. Barangkali memang takaran saya meleset tahun itu, tapi ternyata tahun 2023 mulai menjamur konten VOD yang dibuat oleh para VTuber. Tak jarang para VTuber yang memanfaatkan VOD, terutama konten vertikal, mereka mendapatkan views dan subscribers lebih cepat dibanding para VTuber yang masih membuat konten streaming. Dan sepertinya memang sudah seharusnya konten VOD menjadi opsi terbaik pada pasca pandemi ini. Sekurang-kurangnya ada 5 alasan mengapa saya merekomendasikan para VTuber mulai harus mempertimbangkan kembali untuk membuat konten VOD pada masa pasca pandemi. Yang pertama, PPKM di Indonesia resmi dicabut. Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dicabut. Hal ini berarti bahwa banyak orang akan kembali beraktivitas offline dan mengurangi waktu mereka untuk menonton live streaming VTuber. Dalam situasi seperti ini, konten VOD dapat memberikan solusi alternatif bagi penggemar VTuber untuk tetap terhubung dengan idola mereka tanpa harus meluangkan waktu secara langsung. Yang kedua, para pekerja dan pelajar kembali beraktivitas offline. Setelah hampir 2 tahun pandemi COVID-19, banyak orang sudah merasa lelah dengan aktivitas online yang melelahkan. Seiring dengan dibukanya sejumlah kegiatan offline, banyak pekerja dan pelajar akan kembali menghabiskan waktu di luar rumah. Mereka mungkin tidak memiliki waktu untuk menonton live streaming VTuber secara langsung, tetapi mereka masih dapat menonton konten VOD saat mereka memiliki waktu luang. Yang ketiga, spending watch time menurun drastis daripada masa pandemi. Selama masa pandemi, banyak orang menghabiskan waktu lebih banyak di rumah dan mengakses konten online lebih sering, termasuk menonton live streaming VTuber. Namun, seiring dengan dicabutnya PPKM, spending watch time, menghabiskan waktu menonton, para penonton menurun drastis. Dalam situasi ini, konten VOD dapat membantu VTuber untuk tetap mempertahankan audiens mereka meskipun dengan cara yang berbeda. Yang keempat, perang platform antara TikTok versus YouTube versus Instagram tentang konten vertikal. Konten vertikal yang digunakan oleh VTuber sangat cocok untuk diunggah di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perang platform antara TikTok, YouTube, dan Instagram. Konten VOD dapat membantu VTuber untuk menghindari kesulitan dalam memilih platform mana yang akan digunakan untuk mengunggah konten vertikal mereka, karena mereka dapat mengunggahnya di semua platform secara bersamaan. Yang kelima, hiburan offline sangat dinantikan pasca pandemi. Seiring dengan berkembangnya situasi pandemi, hiburan offline seperti konser dan traveling ke destinasi wisata sangat dinantikan oleh banyak orang. VTuber dapat memanfaatkan situasi ini untuk membuat konten VOD yang berhubungan dengan kegiatan offline tersebut, seperti rekaman konser atau mereview makanan pada suatu destinasi wisata yang dapat ditonton kembali kapan saja. Dari beberapa poin tersebut itulah saya berpikir bahwa VTuber harus mempertimbangkan kembali untuk membuat konten VOD atau recorded setelah masa pandemi.
karena konten tersebut dapat membantu mereka tetap terhubung dengan audiens mereka di tengah perubahan keadaan yang terjadi setelah dicabutnya PPKM dan berkembangnya situasi pasca pandemi. Meskipun siaran langsung atau streaming tetap penting untuk tetap terhubung dengan penggemar secara langsung, konten VOD juga memiliki nilai penting dalam mempertahankan audiens mereka, bahkan menggait audiens baru. Selain itu, VTuber dapat memanfaatkan konten VOD untuk menciptakan pengalaman yang berbeda dari live streaming. Konten VOD juga dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk produk-produk terbaru atau merchandise yang diluncurkan oleh VTuber itu sendiri. Perlu diingat juga bahwa VTuber harus tetap mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat konten VOD yang berkualitas. Konten VOD memerlukan persiapan dan pengeditan yang lebih banyak dibandingkan dengan siaran langsung. Dan VTuber perlu memastikan bahwa kualitas dan nilai hiburan konten tersebut tetap tinggi. Menurut hemat saya, meskipun siaran langsung atau live streaming tetap penting, VTuber harus mempertimbangkan kembali untuk membuat konten VOD setelah masa pandemi. Konten VOD dapat membantu para VTuber tetap terhubung dengan audiensnya di tengah perubahan keadaan dan dapat menciptakan pengalaman yang berbeda dan lebih mudah diakses. Dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang diperlukan, VTuber dapat menghasilkan konten VOD yang berkualitas yang dapat memperkuat hubungan antara mereka dan penggemarnya. Kira-kira gimana Harudax? Apakah kamu sepakat atau apakah kamu ada pandangan lain? Silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Ingat, Haru Comrade, one day more upgrade. Terima kasih, sampai jumpa.